Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa ketemu lagi teman-teman. Bentar, kegedean kayaknya backsoundnya ya. Oke, segini aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa ketemu lagi. Dan pastinya di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal. Cermal yang keberapakah ini? Udah gak usah dipikirin cermal yang keberapa, yang penting ada segmen cermal gitu aja. Selamat malam untuk semua subscriber yang baik hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kalian semua selalu sehat. Untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen, untuk yang sudah bergabung di Rumah Orang Baik, terima kasih banyak. Insya Allah akan banyak beberapa hal-hal baik yang diterima. Meskipun terkadang di grup itu isinya hanya hanya celotehannya Pak Samin yang nggak jelas itu ya. Tapi dia itu salah satu artis di Rumah Orang Baik karena dia orangnya suka ngelawak, suka bikin pantun kayak gitu-gitu ya. Pokoknya intinya terima kasih banyak yang sudah bergabung di Rumah Orang Baik. Untuk yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang baru join, untuk yang baru nonton video ini, aku mohon supportnya buat untuk untuk like, subscribe, dan juga komen. Oke, bentar. Ehonya kurang enak ya. Cek low, cek tes 1 2 3. Testing dites langsung bunting. Pagi, siang, sore, malam, selamat menikmati untuk kalian semua, karena ternyata pemirsa atau viewers dari channel Big Tulus Official ini bukan hanya di Indonesia. Terkadang kita tayang perdana jam 10 malam, di sana ternyata pagi. Tayang perdana jam pagi, ternyata di sana malam. Gitu-gitu ya. Saya sapa untuk seluruh subscriber yang baik hati tanpa terkecuali saja. Untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen, yang ada di grup Rumah Orang Baik tanpa terkecuali dari Indonesia, saya sapa dulu. Untuk yang di Papua, Pak Samin, Mbak Evi, Mbak Sriatun yang dari Kalimantan juga. Ada yang dari Palu, ada Mas Budi dari Pekanbaru juga ya, saya sapa. Untuk yang dari lupakan. Oh, Tegal tuh Mas Arya. Mas Arya tadi pagi sempat komplain tuh ke saya. Oh, Mas Tulus kok yang disapa Tegal nggak pernah disebut, katanya apa, lupa gitu. Oke, ini disapa ya Mas Arya ya. Mas Arya Gagah atau Mas Arya Kreasi yang punya Tegal. Untuk Mas yang di Jakarta tanpa terkecuali Bang Alicen di Cianjur. Halo, apa kabar Cianjur? Bogor ada Nisma di sana. Terus ada yang di Lampung Mas Wijayadi bersama keluarga, Mbak Sari, Mbak Eni yang ada di Cilacap juga. Terus lihat disapa terus, ketahui waktunya habis. Untuk yang di Cilacap, Cianjur, terus tadi Surabaya, Mojokerto, Tulungagung, Mami Emi yang di Banyuwangi. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah. Terus ada Mbak siapa ya? Mbak Nana yang di Kalimantan. Halo Mbak Nana, salam buat Ibu, sehat selalu mudah-mudahan ya. Dan juga untuk seluruh subscriber yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, Bogor, aku takut nggak disapa. Oh, Semarang. Halo Stella yang di Semarang bersama Bapak, ternyata sering nonton vlog kita guys. Terus yang di Kendal, Mojokerto, Madura, terus ada Banyuwangi udah ya. Banyuwangi udah, Jambi, Bengkulu, Padang. Halo, hampir lupa aku. Makassar, halo Mas Tono yang dari Makassar juga. Ada yang dari Palu tadi Mas siapa namanya ya? Aduh, aku lupa, pokoknya yang di Palu tanpa terkecuali. Terus yang ada di Jambi, Bengkulu, Padang. Aduh, kalau nggak dicatat tuh lupa sih. Besok lagi aku catat ya. Nanti aku catat satu-satu. Soalnya lupa. Yang di Jogja juga ada Mas Ronggo tanpa terkecuali saja. Untuk yang di luar negeri saya sapa. Untuk yang punya Malaysia ada Sang Kuryang yang dari Malaysia. Terus ada Mbak Siti Aminah yang di Taiwan sama Mbak Yanti. Mbak Haryanti yang ada di Singapura. Halo Mbak Haryanti. Dan juga untuk yang ada di Sydney sana, buat Mbak Yani yang ada di Sydney. Bukan di Sydney, di Jerman. Sorry. Mbak Yani di Jerman. Terus ada Mbak Asri di Los Angeles di Amerika sana. Kemudian ada yang dari Aussie, ada Bahrain, ada Jeddah, kemudian Arab Saudi. Ibu Hajah
Ibu Hajijah yang ada di Brunei Darussalam. Buat kakak Hajijah yang paling cantik se-Brunei Darussalam ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, yang lagi merantau ke Malaysia. Pokoknya tanpa terkecuali. Durasinya 4 menit, opening itu 5 menit. Durasinya 5 menit itu opening sama sapa-sapa. Kayak di radio ya. Oke, ada Mas Rich, Mas Denny, Mas Agus, Mas Budi. Terus ada Menang Taufik, ada Mas Rizky yang ada di Cibitung juga ya. Selamat bergabung. Nggak tahu kenapa hari ini kok agak panas gitu ya. Kayaknya hatiku lagi panas loh. Nggak ada yang nyemangatin kalau pagi. Pagi, malam hari ini mau bawa apa, Mas Tulus? Gini, tadi pagi saya tuh seneng banget ya. Saya pagi-pagi dapat WA dari orang yang orang yang mewujudkan rasa syukurnya itu dengan sukacita, dengan bahagia. Saya sudah share di Rumah Orang Baik ya. Untuk yang baca tadi pagi, saya sudah share. Mungkin ini tayangnya nanti setelah cermalnya Mbak Siti Aminah. Nanti malam kemarin malam Siti Aminah, hari ini malam ini cermalnya si Stella ini ya. Jadi aku dapat email dari Stella sama WhatsApp dari Stella. Stella kirim email. Kalau di email sih enggak terlalu penting karena pembahasannya cuma minta nomor rekening, dan nomor rekening. Tapi enggak saya balas untuk yang di email. Nah, dia WA panjang lebar dan saya sudah share di grup Rumah Orang Baik. Kurang lebih isinya, ntar dulu ya guys, aku buka dulu ya. Karena handphonenya cuma satu, jadi backsoundnya harus geser setelah ini ya. Jadi handphone yang aku pinjam biasanya untuk backsound, untuk yang aku biasanya pinjam ada handphone jelek satu kan yang warna putih itu, handphonenya sudah diambil sama yang punya guys. Jadi tinggal yang ini tok. Jadi sambil baca WA, sambil baca WA sambil buat musik. Jadi kalau musik ini lagi WA-nya dibuka nih, berarti musiknya harus berhenti ya. Oke, mudah-mudahan ada rezeki lagi nanti bisa beli yang jelek-jelek aja, yang murah-murah aja untuk sekedar untuk backsound gitu ya. Oke, di sini ada WA dari Stella katanya, "Assalamualaikum Kak Tulus, aku Stella, aku mengucapin terima kasih banyak untuk doa dan support Kakak. Support teman-teman yang ada di Rumah Orang Baik tanpa terkecuali, aku nggak bisa sebut satu-satu. Untuk saat ini Stella sudah menjadi lebih baik karena aku sebelumnya berjanji apabila ada seseorang yang bisa membantu solusi akan mengikuti apa mau dari orang yang memberi segala solusi itu. Sebentar. Apabila ada seseorang yang bisa membantu solusi akan mengikuti apa mau dari orang yang memberi solusi itu. Salah satu permintaan tulus kan aku kalau bisa masuk Islam. Sebenarnya ini bukan karena mau Mas Tulus, tapi memang aku hidup sudah di lingkungan Islam. Mbak Putri Islam, Mbak Kakung Kristen. Tapi saya lebih memilih ikut Mbak Putri, jadi sebenarnya bukan karena paksaan dari Kak Tulus. Kadang Mas, kadang Kak, nggak bener saya kira untuk linglung paling. Terus sekali lagi terima kasih Kak Tulus dan juga orang-orang yang sudah berkomentar di kolom komentar. Aku sudah baca semua, panjang loh coy. Panjang banget. Mas, gimana sih? Bentar guys. Sekali lagi terima kasih sudah berkomentar di kolom komentar. Aku sudah baca semua. Terima kasih banyak untuk orang-orang baik yang sudah berkomentar. Semoga aku dan ayahku menjadi lebih baik. Sekarang tinggal di Semarang, Mas Tulus. Ayah sudah tidak bekerja lagi di Kalimantan. Ayah membuka usaha di Semarang. Ayah putuskan untuk sendiri selamanya saja. Membesarkan aku merintis dari nol. Bener ya? Merintis usaha dari nol dan berkat doa Mas Tulus juga ibu tiri aku sekarang pergi. Kok berkat doa Mas Tulus ibu tiriku pergi? Aku nggak doain ibumu pergi loh nak. Kamu salah ya kayaknya. Nggak tahu pergi kemana, tapi menurut kabar dari keluarga besarnya katanya ibunya kata ibunya setelah kena gangguan jiwa. Oh ibu tirinya Stella ini kena gangguan jiwa mungkin ya. Ntar dibaca lagi. Kak Tulus, aku terima kasih banyak. Semoga setelah ini bisa terus menjadi lebih baik. Salam untuk keluarga yang ada di Rumah Orang Baik. Oh siap, ntar disalamkan ya. Nanti tak copyright, tak screen, tak taruh di grup. Oh iya, aku putuskan ganti nama baptisku menjadi Stella dan ayah sekarang juga masuk Islam Kak karena nonton video kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ayah ada nazar suatu ketika ingin menemui kakak. Kak Tulus, ada sesuatu yang dia niatkan untuk kakak. Kakak terima kasih. Stella mau telepon boleh ya? Boleh. Telepon aja sekarang. Stella ini hampir seperti anak yang gimana ya guys, sorry.
Nanti kalau misalnya bisa aku screen aku taruh di sini ya. Nih di sebelah sini aku taruh. Kalau kalian penasaran nanti dikiranya aku hoak atau bohong ya. WA dari Stella itu kira-kira apa aja isinya. Nanti pokoknya aku ketik, aku taruh di situ. Kalau emang bisa aku screen aku taruh ya, aku edit taruh di sini. Oke? Setelah dia WA, dia telepon, kabarin aku. Terus tak bilang, "Duk, sebentar, tolong diperbaiki itu kata-katamu," tak gituin kan. "Apa kak?" katanya gitu. Apa namanya? Dia mengakui bukan, dia kan ngomongnya gini nih, ngomongnya, "Kak Tulus terima kasih berkat doa kakak ibu tiriku pergi dan sekarang menjadi gila," kata keluarga besarnya. Nah, kan aku ya heran toh, maksud kan aku ndak mendoakan orang untuk menjadi gila. Jadi aku minta maaf betul, aku ndak pernah mendoakan orang untuk menjadi gila, saya ndak pernah melakukan itu. Stella sudah mengakui untuk itu salah kak. Maksudnya gini, dia berterima kasih. Sekarang ibunya sudah pergi dari rumah, nggak tahu pergi kemana. Nanti kita lebarkan lagi ya cerita itu. Jadi Stella telepon kemudian menjelaskan ke saya kalau sekarang beliau dan ayahnya ini sekarang di Semarang. Saya sempat paksa dia untuk, "Kenapa sih Indo kamu nggak mau berbagi sama kita? Telepon aja." Jadi nggak dibilang hoak gitu loh. Karena ada sebagian orang bilang itu hoak. Karena kalau kalian nggak bergabung di rumah orang baik, kalian nggak akan tahu. Tapi untuk yang sudah bergabung di rumah orang baik, saya pikir kalian akan tahu dan sekalian akan mengerti. Karena aku sudah share di grup tentang ini, tentang cerita si Stella ini. Nah, aku sudah taruh link, bukan link, tapi aku screenshot WA dari dia, aku taruh di grup gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah Stella dan ayahnya sudah berganti keyakinan menjadi muslim. Sekali lagi itu bukan karena saya, mohon maaf bukan karena saya, karena ibunya si bapaknya Stella ini aslinya memang muslim, walaupun mbah kakungnya banyak yang Kristen. Jadi di Semarang itu, Semarang, Solo, Jogja itu setahu saya memang hanya kultur agama di satu keluarga. Jadi saya, karena keluarga besar saya juga ada yang Kristen di Solo. Saya kan orang Solo ya aslinya. Keluarga besar saya ada yang Kristen, ada yang Solo, ada yang Islam. Kayak gitu-gitu. Pak Deku Islam, nikah sama Bu Deku yang Kristen. Kayak gitu-gitu. Jadi dalam satu rumah itu memang sudah terbiasa kulturnya seperti itu. Jadi bukan karena aku memaksakan, dia nanya, "Kak Tulus kalau misalnya eh, aku masuk Islam boleh nggak?" Nah itu kalau bisa sih kamu masuk Islam. Sebenarnya bukan permintaan, hanya dia bertanya, "Kak Tulus kalau aku masuk Islam tuh sebenarnya boleh nggak sih setelah aku udah menyembah Tuhan yang lain gitu." Terus tak jelaskan, "Dok, Tuhan itu sama sebenarnya ndak kayak gini-gini." Terus itu kalau bisa kamu gitu. Nah aku gituin aja, tapi ternyata menurut dia itu permintaanku. Aku meminta dia untuk masuk Islam, padahal tidak sebenarnya ya guys ya. Saya konfirmasi lagi tidak seperti itu. Jadi saya hanya, "Ya kak kalau boleh masuk Islam boleh, boleh, gak apa-apa Dok," tak gituin aja. Terus kemudian dia ngomong, "Ya ya udahlah kak, aku masuk Islam aja." Nah jadi bukan karena paksaan dari saya ya, karena kebetulan keluarga besarnya juga sudah Islam, keluarga Mas, sorry, ambil keceplosan aku. Oke, jadi beliaunya ini tadi setelah telepon, setelahnya bapaknya ngobrol sama aku. Intinya matur sembah nuwun Mas Tulus begini-begini. Woi, Jawane medok banget. Udah gitu Jawanya itu Jawa yang halus banget, namanya orang Semarang ya. Jadi bahasanya itu sangat-sangat halus, enak didengerin, wis wonge gagah, ganteng, ketoknya cocok lah karo Mbak Siti Aminah. Ya, intinya dia mengucapkan terima kasih banyak untuk kita-kita yang sudah mendoakan, untuk kita-kita yang sudah mengaminkan baik dari grup rumah orang baik, dan juga dari mas-mas, mbak-mbak semua yang sudah mensupport. Ternyata komentar kalian tuh dibaca semua sama dia sama bapaknya dan dia saling mengawasi. Dan aku minta maaf sebelumnya, aku udah paksa dia untuk telepon, aku sudah paksa Stella untuk, "Ayo Neng pagi ini atau malam ini atau siang atau sore." Aku udah sering ngobrol lah dek, biar apa, biar keluar beban kamu itu, unek-unek kamu biar keluar, kan aku gituin ya. Tapi dengan lantangnya dia bilang, "Enggak kak, aku nggak bisa ngelakuin itu." Jadi kita harus memaklumi teman-teman, karena maaf Stella ini kalau kata bapaknya tadi ngobrol, saya sedang kontrol terus Stella di psikiater Mas Tulus, karena sekarang sudah mulai berhalusinasi, dia sudah mulai berhalusinasi, eh, udah mulai sering bisa ngelihat kayak gitu-gitu. Karena dari awal aku udah bilang, "Stella ini punya kelebihan mas, cuman memang belum waktunya," saya bilang kan gitu ya. Jadi si Stella ini kayak bisa melihat makhluk astral juga, mulai sekarang udah mulai bisa gitu-gitu. Terus semenjak dia masuk Islam lebih terbuka lagi itu mata batinnya dia. Nah, dan sekarang dalam kondisi sedang berobat. Berobat dalam arti bukan berobat minum obat, tapi mendatangi psikiater dan psikolog ya.
untuk mengkonsultasi tentang dirinya dia, karena ada beberapa beban kan yang dia terima. Dia harus menyaksikan maaf ibu tirinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang notabene itu bukan bapaknya gitu loh. Kan dia pasti sangat sakit hati sekali. Dan alhamdulillah masnya ini juga dikasih mimpi sebenarnya. Jadi ceritanya bapaknya Stella ini sudah sering dikasih mimpi sebenarnya. Nggak tahu yang ngasih mimpi siapa. Di situ mimpinya adalah ibu tirinya ini atau istrinya itu, ibu tirinya Stella atau istrinya bapak ini eh sering pakai baju. Maksudnya ganti baju, beli baju dipakai gitu. Mimpinya bapaknya Stella. Makanya kan dia sebenarnya sudah ada pemikiran di situ. Terus desas-desus dari orang-orang kanan kiri itu udah nyampe ke kupingnya bapaknya Stella. Jadi bukan karena doa saya. Sekali lagi bukan karena doa saya, tapi karena memang Allah sudah waktunya membuka itu gitu loh. Dan Stella memberanikan diri. Tadinya dia tidak berani kan? Karena aku bilang ayo neng, sudah aku bikin vlog dengan kata-kata seperti itu, kalian komentarnya luar biasa menyemangati, akhirnya dia semakin terpompa untuk berani melakukan itu. Dan akhirnya ya memang, tapi tiga hari setelah bapak sama dia ribut, sama ibu tirinya ribut, kan memang mereka masih di Kalimantan ya. Jadi proses pindah ke Semarang itu bapaknya baru kurang lebih 1 minggu ini guys. 1 minggu ini baru di Semarang. Jadi sebelumnya memang sempat cekcok, kemudian dijelaskan ini, dan bapaknya akhirnya memutuskan untuk cerai. Proses masih berjalan karena ibu tirinya itu tidak terima, katanya, saya tidak tahu ya, ibu tirinya gila. Dan bapaknya itu sempat, katanya Stella tuh sempat yang gini, untung Stella cepat ngomong sama aku ya gitu, Kak Tulus, aku sudah ngobrol sama bapak, tapi bapak kayak orang linglung gitu loh Mas Tulus, sudah gitu terus ngelamunnya kenapa neng, tak gituin kan, nggak tahu, ngelamun aja, udah gitu si Stella karena matanya itu tajam kan dia gitu, cuman aku ngelihat kayak bapak itu ditemplokin sama si Amang itu loh Kak Tulus, yang kayak monyet. Kan di Kalimantan ada ya, apa sih yang hidung panjang loh. Tapi gaib, tapi nempel di badan bapaknya tuh gaib gitu loh. Terus dia cerita, Kak Tulus aku bantuin minta tolong. Kayaknya bapakku nih menerima sesuatu dari orang yang nggak terima gitu kan. Kita nggak bilang itu istrinya ya, kita nggak bilang itu ibu tirinya si Stella. Cuman ada sebuah kejadian seperti itu. Terus akhirnya aku kan setiap malam memang sering, kalau memang lagi sehat, lagi badanku enak, aku setiap malam kan sering mendoakan para subscriber ya. Subscriber yang ada di grup WhatsApp semuanya tak sebut satu-satu, jadi tak absen gitu. Buat aku cabutin rumputnya di rumahnya ya. Kayak Mbak Nana tuh yang di Kalimantan tuh bahaya tuh. Terus Bu Sriatun itu juga wah luar biasa. Emang kalau Kalimantan agak-agak tanda kutip sih, sorry ya. Aku bukan melebihkan Kalimantan, tapi kalau di Kalimantan emang agak-agak tanda kutip untuk dalam hal pengerjaannya gitu. Nah, aku sempat berdoa sama Allah, aku minta sama Allah, ya Allah, sebenarnya aku nggak minta untuk dia jadi gila, itu enggak, demi Allah, demi Rasul. Aku cuma minta sama Allah, kalau memang ada yang di badannya bapaknya Stella itu, Mbok Yao dikembalikan kepada yang mengirim. Aku gitu ya. Wes, tapi jangan jangan sampai berefek apa-apa. Aku minta sama Allah begitu. Ternyata setelah bapaknya ini sadar, aku suruh mandi juga sama kayak kalian. Aku nggak pernah nyuruh orang tuh buat kamu beli kembang, beli ini, baca itu, nggak, tak suruh mandi cuma pakai air hangat sama daun bidara, kemudian dikasih garam. Hanya itu saja yang saya bicarakan ke Stella. Dicoba, kemudian aku suruh minum air dari batang keladi. Jadi itu nanti kita bahas khusus ya soal batang keladi ini. Jadi memang ada beberapa kemampuan lebih dari batang keladi ini, memang tidak disukai oleh makhluk halus yang ada di badan kita. Nah, kemudian aku suruh makan itu, aku suruh bakar, campurin di kopi, terus aku disuruh mandi. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ijabah. Bapaknya langsung seger, besoknya segar, terus bapaknya mutusin sendiri. Oke, Dek, mau nggak mau bapak resign. Bapaknya resign dengan dana pensiun yang katanya ala kadarnya, tapi itu yang lebih baik kata bapaknya. Jadi dia resign dari pekerjaan yang di Bontang itu, di salah satu PT besar di sana. Aduh, pokoknya besar banget PT-nya. Nah, dia resign, terus dia pulang ke Semarang. Tapi sembari mengurus proses perceraian. Baru belum masih diproses ya. Keluarga besarnya si istri ini justru mendukung bapaknya Stella. Keluarga besar dari pihak laki perempuannya ya, dari ibu tirinya Stella ini memihak ke bapaknya Stella. Ya wes, kono pulang, kamu pulang saja, karena mereka sudah tahu kelakuan ibu tirinya Stella ternyata selama ini gitu.
Di proses cerai, ibu tirinya ndak terima, lama-lama gila. Sekarang katanya stres, dalam nggak tahu melanglang buana aja lagi dicari-cari sama keluarganya, toto hilang kayak gitu-gitu. Dan orang yang berselingkuh dengan ibunya Stella ini sekarang sedang posisi hancur berantakan keluarganya. Istrinya nggak terima, dia diminta istrinya minta cerai. Itulah kayak judul sinetron yang di Indosiar itu loh guys, tapi itu nyata. Itu nyata dan ada buktinya ya. Saya nggak bikin-bikin cerita ini. Dan memang kita perlu pahami betul, karma itu nyata. Dan kalian percaya, aku mendoakan ibunya Stella ini, subhanallah, aku dihantam kanan kiri, aku dicubitin terus tuh sama itu-ituannya ya. Terus aku bilang, kamu tuh mau ngapain? Emang ngerjain kalau dari Kalimantan tuh agak susah, serius. Dari Kalimantan, terus dia ngirimnya emang dari Kalimantan asli. Allah, ya Allah, itu susah sekali guys. Nggak gampang, serius. Nah jadi aku cuman doa sama Allah kok, ya wis kalau memang waktunya aku kalah dengan yang aku doakan sekarang, ya semoga nggak masalah. Karena segala sesuatunya itu Allah yang menentukan kan, Allah yang memberikan kehendak, Allah yang mengabulkan, Allah yang punya kuasa. Jadi aku nggak minta macam-macam, mintanya mudah-mudahan apa yang aku doakan ini, apa yang aku niatkan diijabah, kemudian diberi pilihan terbaik. Aku kan gitu ya. Nah, kalau terus si bapaknya itu kan ditempelin si Amang itu ya, kayak monyet yang hidungnya panjang itu lah. Aku nggak tahu namanya apa kalau di Kalimantan. Kalau tahu kok tulis di kolom komentar ya orang Kalimantan. Nah, aku tarik, bukan aku tarik sih, aku berdoa. Sorry, aku berdoa, kemudian dia lompat ke sini, dia lompat ke tempatku. Dia sempat mau nyolek aku juga kan. Makanya aku pernah beberapa hari itu agak oleng juga karena sorry kalau Kalimantan emang kok aku itu gaibnya gini-gini banget. Serius, hebat-hebat banget. Cuman alhamdulillahirabbil alamin saat ini sudah selesai. Dan ibunya Stella hanya mengalami gangguan stres saja. Cuman ya tetap Toto pergi, Toto ngilang, Toto pergi gitu. Nanti dicariin keluarga besarnya gitu intinya. Cuman keluarga besarnya ibu tirinya Stella ini bukannya tidak terima, mereka malah seneng karena mereka sudah tahu tabiat ibunya si Stella ini gitu loh guys. Alhamdulillah ya. Ada efek baik berkat komentar kalian. Ternyata salah satu yang mendorong Stella untuk berani adalah komentar-komentar dari kalian. Komentar penyemangat, komentar yang, ayo Dek Stella, ayo gini. Bahkan dia sempat nyinggung tuh Mas Ahmad Firdaus yang dia sebut. Mas Ahmad Firdaus komentarnya bagus loh kak, aku jadi terdorong lagi itu. Sempat dia ngomong begitu. Kan memang Pak Mas Ahmad kan memang standby-nya selalu di Cermal ya. Dia selalu standby di Cermal karena dia kerjanya malam kan, lembur gitu loh. Jadi dia baca komentar pertama itu dari Mas Ahmad itu, dia cerita semuanya. Dia sangat berterima kasih dengan rombongan kita, orang-orang yang tidak seberapa baik tapi ingin jadi lebih baik, dengan cerita, dengan semangat, dengan komentar yang membangun, dengan doa yang diijabah sama Allah untuk Stella dan keluarga. Saya sih nggak tahu apa janji bapaknya, cuma bapaknya yang nelponin begitu. Pokoknya Mas Tulus nggak bisa nolak ketika saya sudah datang ke Jakarta, saya memberikan sesuatu kepada Mas Tulus. Ini sudah nazar saya. Lek sampean nggak rimo sampean sing dosa. Lu kok iso marah-marah ngono rek bapak? Kok aku kok wedi? Piye sih? Lah kan dia ngasih, saya terserah saya dong mau saya terima apa enggak. Lah kok dia maksa. Lek nggak diterima dosa. Hei, sampean itu Gusti Allah lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Aduh. Oke, jadi kesimpulannya adalah sekarang kita cukup pantas sekali untuk bersyukur karena kita diizinkan sama Allah untuk memberikan semangat kepada orang lain. Di saat orang itu sedang terpuruk, di saat orang itu sedang membutuhkan support dan juga dukungan moral, kita bisa memberikan itu dengan hanya berdoa, kemudian memberikan komentar, itu berpengaruh positif untuk beberapa orang yang berkomentar, gitu ya. Dan juga ada pesan dari Norman. Norman juga berterima kasih banyak. Sekarang, alhamdulillah, Norman sudah menjadi pelukis yang luar biasa. Terakhir dia diundang ke Aljazair, bener nggak Aljazair gitu. Nanti aku buka WA-nya ya. Nanti kalau buka WA musiknya berhenti coy, karena musiknya buat handphone. Musiknya buat handphone. Handphonenya buat musik gitu ya. Jadi si Norman itu sempat akan diundang ke Aljazair. Mudah-mudahan bener deh nama negaranya itu deh pokoknya. Karena dia melukis sebuah lambang dari negara mereka. Diupload di Instagram, kemudian tembus deh itu sampai ke mereka, dan mereka katanya dia mau diundang katanya dengan kondisi badannya yang maaf agak sedikit kurang sempurna gitu ya. Mudah-mudahan beberapa hal yang sudah diceritakan di Cermal, baik dari cerita si Stella, cerita si
Siapa itu? Mas Norman. Kemudian banyak lagi cerita-cerita yang lain. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Inspirasi buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi sesuatu hal yang membuat kita semakin semangat dalam menjalani hidup. Dan insya Allah, Allah memberikan kita nikmat lahir dan batin ini untuk memberikan pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan segmen ini, mudah-mudahan Cermal ini bisa memberikan penyemangat tersendiri menemani saat tidur Anda ya. Oke, kurang lebih ada kabar gembira itu dari Stella. Semoga kalian bisa menerima ini dan semoga kalian bisa menikmati apa yang sudah Stella sampaikan, kemudian mensyukuri atas apa yang kita sudah lakukan ya. Apapun yang terjadi terhadap ibunya, apapun yang terjadi dengan abang selingkuhannya, itu semua bukan karena doa saya, tapi karena kehendak Allah. Sekali lagi, memang Allah sudah waktunya membuka aib ini untuk menjadi pelajaran bagi semua orang gitu ya. Alhamdulillah lagi ada hikmah di mana Stella dan bapaknya sekarang masuk Islam karena bukan karena saya tapi karena kita semua, karena kalian semua orang-orang baik memberikan komentar, memberikan support untuk Stella dan keluarganya gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk segmen Cermal kali ini. Nggak usah panjang-panjang, yang penting segini cukup untuk teman tidur. Untuk Pak Samin yang suka nonton, Mas Ahmad Firdaus, si Mas Taufik juga suka nonton kalau pas segmen malam begini ya. Tanpa terkecuali saja saya aturkan selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat, sudah mulai baru mulai bekerja juga, selamat bekerja. Untuk yang sudah mulai ya habis pulang kerja lagi selonjoran menikmati suasana malam, ya mungkin sedang merasakan capek, merasakan lelah, ya oke lah, selamat menikmati saja, menikmati kelelahan. Mudah-mudahan Cermal ini bisa memberikan penyemangat buat kalian, menjadikan kalian bisa menjadi lebih baik lagi, terus jadi lebih baik, dan untuk menemani tidur supaya cepat tidur gitu ya. Karena ternyata Cermal ini bisa menjadi teman tidur buat kalian yang agak sedikit memiliki gangguan tidur gitu ya. Baik, saya Big Tulus mengaturkan terima kasih banyak. Stella terima kasih banyak. Mas juga terima kasih banyak. Terserah kalau memang jenengan pada mau ke Jakarta, monggo nanti ketika sudah dekat waktunya baru saya kasih tahu alamatnya. Jadi dia tahunya cuma pasar Minggu tok, dia nggak tahu alamatnya di mana. Nanti saya jelaskan, monggo. Pokoknya intinya buat Mas dan Stella dan keluarga, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah menjadikan umur yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang sudah like, sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan kalian, balas dengan kesehatan jasmani rohani, balas dengan rezeki yang melimpah, balas dengan keberkahan ya, dan barokah untuk umur yang sedang tersisa untuk kita hari ini ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya terus mohon undur diri. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya. Sampai jumpa, semangat terus.